Tatkala good looking dipertuhankan, hidup di lingkungan dengan mengutamakan fisik menjadi kian meresahkan. Sadar tidak sadar, kita akan menilai seseorang melalui penampilannya pada penilaian pertama, bahkan menjadi penilaian utama. Kalau cakep mah dimaklumi sama netizen. Indonesia good looking, aman. Lu mau ngapa-ngapain juga dibela pasti. Aduh, emang pernah nggak dibela? Ya kan yang kita lihat sejauh ini kan ada banyak kasus kan. Kalau yang good looking, oh sabar ya ganteng. Yang sabar ya masa cintaku, tapi giliran yang belangsak no. Emang udah gua kira nih dia dulu kayak begini, mukanya aja emang udah berandalan, udah begitu. Oh, Indonesia good looking. Lantas bagaimanakah pendapat mahasiswa terkait dengan fenomena good looking yang kian meresahkan ini? Menurut saya, fenomena good looking dalam pandangan masyarakat itu udah tumbuh dan mendarah daging sehingga sangat sulit dihilangkan. Dan saya membenarkan hal itu karena ketika seseorang yang berpenampilan menarik dan melakukan kesalahan, dan yang dalam pikiran saya hanya, oh ya nggak apa-apa, dia kan cantik. Orang yang dianggap tidak good looking itu malah tidak disupport dalam berkarya. Sedangkan orang yang dianggap good looking malah disupport walaupun dia ada masalah hukum ataupun sebagai macamnya gitu. Jadi malah orang-orang di sekitar kita ataupun di lingkungan kita itu malah mensupport orang yang dianggap good looking secara pandangan saja, tidak menganggap orang good looking itu sebagai karakter ataupun sifat gitu. Memang di masyarakat penampilan menjadi tolak ukur utama untuk dijadikan hal untuk menilai pribadi seseorang. Jadi bisa dikatakan orang yang good looking memiliki hak eksklusif untuk dinilai baik begitu. Jadi orang-orang yang good looking bisa dibilang orang-orang yang maha benar. Jadi kalaupun mereka salah, oh nggak apa-apa, dimaafkan karena cantik. Secara ilmiah, good looking menurut pengertian disampaikan oleh Kamus Merriam-Webster berarti having a pleasing appearance or attractive appearance, atau dalam bahasa Indonesianya memiliki sebuah penampilan yang menarik. Sejak tahun 1999, menurut buku yang disampaikan oleh Hurlock, bahwasannya lingkungan telah memaklumi adanya penilaian-penilaian lebih yang diberikan kepada seseorang yang memiliki penampilan yang menarik, atau dalam hal ini dapat kita sebut dengan fenomena good looking. Bahkan melalui penelitian yang disampaikan oleh Universitas Atmajaya, terdapat 74% dari koresponden menilai adanya ketidakadilan yang disampaikan atau dihasilkan atau sebuah dampak dari adanya fenomena good looking ini. Mari sama-sama kita cek fakta di lapangan. Kita dapat melihat bahwasannya sebesar 85,71% responden pernah mendengar kata keadilan sosial bagi rakyat good looking. Hal ini membuktikan bahwa fenomena pengistimewaan bagi orang-orang good looking benar adanya. 80,95% responden berpendapat bahwa memiliki penampilan yang good looking itu sangat diperlukan. Dan sebanyak 45,24% mengaku berpendapat bahwa good looking privilege merupakan suatu hal yang wajar. Dan sebanyak 46,67% responden yang terpengaruh oleh negatifnya privilege ini mengaku bahwa orang-orang good looking lebih diutamakan dan dipandang di masyarakat. Pada akhirnya, responden dominan mengakui bahwasannya mereka berupaya untuk menjadi seorang yang good looking dengan cara merawat diri agar kemudian mendapatkan privilege atau hak istimewa sebagai good looking, yaitu sebesar 59,52%. Berikut adalah contoh-contoh perlakuan orang-orang yang tidak memiliki standar kecantikan yang diaminkan oleh masyarakat. Miss K yang hanya memiliki maksud untuk menghibur masyarakat, malah kerap kali dihujat mati-matian dan dihina fisiknya, atau lebih dikenal dengan istilah beauty bullying. Serta perbedaan antara kaum good looking dengan tidak good looking terlihat kontras pada perlakuan masyarakat kepada Miss K, di mana Miss K kerap kali mendapatkan komentar pedas dari netizen yang berkomentar justru di karya-karyanya. Sebaliknya, dapat dilihat salah satu
contoh kasus public figure lainnya yaitu Miss Z yang mengumbar kemesraan dengan kekasihnya pada media sosial yang justru melanggar norma-norma kesusilaan. Bahkan bisa menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat, justru dibela dan tidak diberikan sanksi sosial. Dari fenomena ini kita dapat melihat bahwasannya banyaknya komentar positif seperti pembelaan terhadap kasus pelanggaran yang diberikan oleh Miss Z. Dapat kita bandingkan bahwasannya Miss K dan Miss K yang hanya bermaksud menghibur orang dan kasus Miss Z yang melanggar norma dari masyarakat, di mana masyarakat justru memberikan nilai-nilai poin atau nilai-nilai pembelaan kepada Miss Z yang justru jelas-jelas melanggar norma-norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Dari cuplikan yang telah kami tayangkan terlihat perbedaan yang signifikan antara bagaimana masyarakat merespon suatu kejadian yang disebabkan oleh seseorang yang memiliki penampilan yang menarik dengan bagaimana seseorang yang tidak memiliki penampilan menarik. Yang mana justru seseorang yang mereka katakan tidak memenuhi standar kecantikan masyarakat, ketika ia justru menghasilkan sebuah karya, ia tidak menuai sebuah apresiasi yang seharusnya dilayangkan. Namun justru ia mendapat sebuah komentar-komentar yang bahkan tidak pantas untuk dilayangkan oleh seseorang kepada manusia lainnya. Seharusnya kita sadar bagaimana manusia memiliki nilai yang sangat lebih dari apa yang mereka tampilkan di luar. Bagaimana kita memiliki kecantikan yang dapat dipancarkan dari pemikiran, dari bagaimana kita bertutur kata, bahkan dari keberanian kita mengungkapkan karya dan juga fakta-fakta. Kejadian-kejadian seperti inilah yang seharusnya ke depannya tidak dapat kita langgengkan atau kita tidak maklumi. Di mana ketika seorang berbuat salah tidak dapat dimaafkan apabila ia hanya memiliki sebuah penampilan yang dianggap menarik dan memenuhi standar kecantikan yang justru masyarakat buat. Dan oleh sebab itu kami sangat tidak menyetujui bagaimana kemudian fenomena-fenomena ini harus tetap berlaku di masyarakat. Karena seseorang memiliki nilai yang lebih daripada apa yang ia tampilkan dari luar.